Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang biasa kita rutin laksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan apa yang biasa kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan hari ini Bu, kita masih akan membahas sesi 3, yaitu memahami cara anak usia dini belajar dengan tema memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, saya ingin mencoba mereview lagi atau mengingat-ingat lagi materi yang sebelumnya kita bahas. Ibu masih ingat tema yang pertemuan lalu yang kita bahas? Coba Bu, tolong sebutkan. Lupa. Ya Bu, tema yang sebelumnya kita bahas yaitu bermain dan manfaat bermain bagi anak. Ibu-ibu ada yang masih ingat manfaat bermain untuk anak itu apa aja Bu? Anak lebih kreatif, Ya, lebih betul. bisa mengendalikan emosi, Ya, mengendalikan sifat buruk anak. Ya betul Bu. Manfaat bermain bagi anak itu sangat banyak sekali. Salah satunya melatih konsentrasi anak, terus meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi secara fisik ataupun verbal. Selain itu juga secara emosional dapat dapat semakin mendekatkan antara anak dengan orang tua, sehingga anak merasa lebih nyaman dan lebih dekat dengan orang tua. Itu Bu, untuk reviewnya. Mungkin untuk kedepannya setelah pertemuan kelompok itu, saya mohon ibu-ibu untuk mengulang kembali apa yang sudah kita bahas dan mempraktekannya di rumah masing-masing. Saya harap materi yang biasa kita bahas setiap bulan itu dapat ibu-ibu praktekkan di rumahnya masing-masing, sehingga apa yang jadi tujuan dari modul ini bisa terrealisasikan dengan baik. Iya Pak. Tuh. Baik Bu, sekarang kita masuk ke materi pembahasan memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesimpulan bermain bersama anak. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada pertemuan kali ini saya tidak membawa alat peraga, karena untuk alat peraganya sedang proses pembuatan Bu. Jadi saya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakan alat peraga sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran buat ibu-ibu tentang materi yang akan kita bahas. Iya Pak. Untuk sementara dicatat saja dulu Bu, seperti biasa. Tidak harus dicatat semua, tapi hal-hal yang penting yang sekiranya yang sekiranya menurut ibu-ibu penting, silakan dicatat. Iya Pak. Ibu-ibu ada yang bisa memberikan contoh bagaimana cara bermain anak sambil melaksanakan kegiatan sehari-hari? Anak dilibatkan untuk membantu mencuci piring misalnya Pak. Terus ada lagi menyapu rumah, hal sederhananya menyapu rumah.
Kayak gitu Pak kalau saya. Oh iya iya betul, bagus Bu. Eh, Contoh-contoh yang bisa kita kerjakan atau apa pekerjaan-pekerjaan kegiatan rumah yang bisa kita laksanakan sambil bermain dengan anak, contohnya adalah bermain sambil mencuci piring, mencuci baju, itu akan memberikan pendidikan kepada anak tentang kebersihan. Ya. Terus selanjutnya bermain sambil membereskan rumah, mendisiplinkan anak Bu, salah satunya ketika dia masuk barang ke permainan gitu ibunya. Nah, kalau kita membereskannya lagi, menyimpan ke tempatnya sambil mengajak anak kita, sangat bagus untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Terus ada lagi contoh bermain sambil memasak, itu akan meningkatkan kedewasaan anak dan kreativitas anak. Jadi ketika ibu memasak, ajaklah anak ibu untuk ikut bersama-sama mengerjakan hal-hal yang mudah, atau jika pun tidak bisa mengerjakan hal-hal yang mudah, setidaknya kita bisa melihatkan kepada anak-anak proses-proses memasak. Itu sangat baik sekali Bu untuk meningkatkan kedekatan dan emosional anak antara anak dan orang tua. Iya Pak. Selain itu juga kegiatan lain yang bisa kita lakukan bersama anak sambil bermain, diantaranya berkebun, membersihkan halaman rumah, itu sangat baik Bu untuk edukasi kepada anak kita. Jadi setelah ibu setelah ibu mempelajari modul ini, diharapkan pemikiran ibu terhadap bermain bersama anak itu tidak sempit atau tidak identik dengan hanya bagaimana kita bisa wisata dengan anak ke tempat-tempat bermain atau ke wahana-wahana bermain sebenarnya yang memerlukan biaya-biaya yang sangat mahal. Sebenarnya bermain itu tidak hanya pergi ke tempat-tempat wisata atau ke tempat-tempat wahana bermain anak, kita juga bisa bermain itu dengan biaya yang murah dan bisa dilakukan setiap hari, yaitu dengan cara melibatkan anak dalam setiap kegiatan sehari-hari. Mungkin selama ini di sebagian masyarakat kita masih memahami cara bermain dengan anak itu dengan pemikiran-pemikiran yang sempit, yaitu seperti kita harus berwisata ke tempat yang mahal, memerlukan biaya yang mahal. Itu tidak Bu, kita sebenarnya bisa melakukannya di rumah dan efeknya sangat baik sekali untuk pertumbuhan anak. Selain kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah bersama sambil bermain dengan anak, sebenarnya kita juga bisa sambil komunikasi Bu dengan anak-anak kita, menanyakan bagaimana kegiatan-kegiatan kamu di sekolah, apa yang bisa mengajarkan anak apakah dia mempunyai masalah di sekolah, atau memberikan kesempatan anak lebih banyak untuk bercerita Bu kepada kita. Jadi anak lebih nyaman bersama kita gitu. Karena dengan cara bermain itu mungkin anak akan menjadi lebih akrab dengan kita. Kalau lebih akrab, tidak canggung ya Pak. Tidak canggung. Jadi anak ketika menyampaikan hal-hal yang hal-hal yang permasalahan itu tidak akan canggung lagi, tidak akan ada yang ditutupi lagi dengan kita sebagai orang tua. Itu adalah salah satu manfaat yang sangat bagus untuk tumbuh kembang anak. Selanjutnya Bu, manfaat lain yaitu anak menjadi lebih terbuka ke orang tua. Terus yang manfaat lainnya adalah selain tadi kita bisa berkomunikasi dengan anak, banyak waktu dengan anak. Pada zaman sekarang kan ya, anak-anak banyak bermainnya itu daripada dengan orang tua, lebih banyak bermain dengan gadget Bu. Iya, Nah betul. Itu yang sangat berbahaya. Jadi bukan dalam artian kita melarang anak untuk bermain gadget, tapi
Membatasi ya Pak. membatasi supaya tidak ketergantungan terhadap gadget gitu. Dengan cara kita melakukan kegiatan sehari-hari, anak mungkin menjadi bermainnya itu tidak selalu nonton YouTube, main HP gitu ya Bu ya. Jadi Tapi susah ya Pak kalau anaknya udah ini Pak, udah kecanduan kayak anak saya. Itu gimana ya Pak solusinya? solusinya pertama yang bisa kita sebagai orang tua lakukan biasanya Bu, kalau saya, kita mengurangi penggunaan HP, penggunaan gadget di depan anak gitu Bu. Jadi namun kurangan lah Bu gitu, mau ibu main HP teh yang dipayunan anak-anak ketika anak tidur, gede orang main HP ya, itu namanya orang di luar gitu. Kamu misalnya menjelaskan anak mah kurang ngobrol wae bermain lah gitu, mengajak anak terlibat dalam setiap kegiatan. Mohon Pak, laras Pak. Oke, baik Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan lagi pertemuan kelompok. Dan mudah-mudahan di pertemuan kelompok selanjutnya kita sudah ada alat peraga yang bisa mengilustrasikan apa yang akan kita bahas. Dan saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.